Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini kembali saya ingin membahas tentang bagaimana cara mencegah masuk angin pada sistem perpipaan air di rumah kita. Nah, sebelumnya saya sudah pernah sih membuat video ya tentang bagaimana cara mengatasi dan mencegah masuk angin, yaitu video sebelah sini. Tapi setelah saya pikir-pikir gitu ya, ternyata secara nggak sengaja saya itu sebetulnya sudah lama itu mengajarkan ke kawan-kawan bagaimana sistem perpipaan yang efisien, yaitu videonya sebelah sini ya. Ini awal-awal dulu saya membuat YouTube itu saya bikin perpipaan seperti ini. Ini secara saya nggak sengaja itu menemukan cara bahwa ini sangat efektif dan efisien untuk mengatasi masuk angin, kawan-kawan. Dengan cara perpipaan yang efisien seperti yang saya contohkan di video ini, itu sudah cukup untuk mencegah masuk angin ya. Nah, kita akan peragakan bagaimana sih terjadinya masuk angin itu ya. Nah, kawan-kawan lihat di sini, ini adalah sistem pemasangan tandon yang sangat umum kita jumpai ya. Yaitu orang biasanya memisahkan antara input dan output dari tandon gitu ya. Nah, kawan-kawan perhatikan di sini, anggaplah ini pipa input ya ke sana. Kemudian dia nanti saya akan isikan lewat sini airnya ya kawan-kawan. Sedangkan di sini dia udah kosong ya. Kalau dia sudah kosong di sini ya, terus nanti ini ya kawan-kawan, saya akan alirkan air ke sini. Kawan-kawan perhatikan, ketika ini nanti kita isi sampai level tertentu, apakah airnya semakin lancar gitu ya. Kawan-kawan nanti lihat gitu. Jadi sekarang ayo kita alirkan aja airnya ya. Kawan-kawan perhatikan bahwa sekarang air sudah mulai mengisi sini. Ini levelnya ya, mudah-mudahan kelihatan di layar. Ini level airnya. Kawan-kawan perhatikan, outputnya itu kan di sini ya. Di sini ini terbuka semua kawan-kawan. Tapi yang jadi masalah, kenapa air nggak mau masuk ke sini? Ya kan, perhatikan tuh. Untuk memastikan bahwa klep ini tidak tertutup, maka sekarang saya kurangin level air di sini. Perhatikan kawan-kawan, sekarang level air sudah segini, tapi di sini masih kelihatan kosong. Hanya ada aliran sedikit sehingga kemudian kawan-kawan bisa lihat di sini. Alirannya kecil ya, klep ini. Saya tutup dulu airnya. Kawan-kawan bisa perhatikan ya, level air segini. Tapi kenapa air tidak mau memenuhi pipa ini ya? Itulah yang disebut dengan masuk angin ya kawan-kawan. Saya bawa kawan-kawan untuk lebih dekat biar bisa melihat. Ya, di sini ini masih kosong, kelihatan ada aliran kecil di sini, tapi tidak bisa memenuhi pipa ini. Kemudian, nah ini klep lampung ya, klep lampung jadinya pelan juga alirannya ya kawan-kawan. Ini akibat apa? Akibat dari masuk angin tadi. Nah, sekarang rangkaian perpipaan sudah saya modifikasi kembali seperti apa yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya, yaitu ya, untuk kawan-kawan yang mungkin belum pernah mengikuti sebelumnya, lihat ya, ini cara merangkai perpipaan agar tidak masuk angin lagi ya kawan-kawan. Perhatikan, ini adalah sumber air, di mana kalau kawan-kawan pakai PDAM ya, anggap ini pipa dari PDAM, atau yang pakai pompa dari sumur ya, anggap ini dari pompa ya. Jadi dari sumur atau dari PDAM ini, dia itu selain mengisi ke tandon ke sana, dia itu juga langsung dipakai ya, entah ini di kamar mandi, terus di dapur dan lain sebagainya. Jadi untuk menikmati air mengalir ya kawan-kawan, nggak perlu nunggu tandonnya terisi. Kalau PDAM nyala langsung kita, atau pompanya nyala langsung bisa kita pakai. Jadi itu keuntungan pertama ya. Keuntungan kedua apa? Kalau sumber airnya dari sini,
kemudian ngisinya kita langsung dari sini, maka otomatis ini nanti akan terisi air ya kawan-kawan. Jadi nggak ada lagi yang istilahnya masuk angin, meskipun sekarang posisi lagi kosong. Nanti saya akan peragakan, kawan-kawan bisa lihat. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang belum familiar dengan apa yang saya ajarkan di channel saya biasanya, ini adalah check valve ya. Fungsinya adalah untuk mencegah air untuk mengisi lewat bawah sini. Jadi air itu hanya mengisi lewat atas. Di sini ada check valve ya. Saya dulu pernah mengajarkan tanpa check valve ini juga bisa, ya itu benar. Tapi ternyata kalau dipasang check valve dengan arah panah ke arah sana ya kawan-kawan, ternyata dia bisa menimbulkan efek siphoning ya, sehingga air itu bisa lebih kencang lagi gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin menambahkan check valve di sini, silakan, nggak rugi kawan-kawan. Karena apa? Airnya bisa makin lancar. Nanti saya akan peragakan dengan ini atau tanpa ini mana yang lebih lancar ya. Jadi sekarang saya peragakan dulu yang pakai ini check valve gitu. Kemudian biasa ya kawan-kawan, di dalam sini isinya itu klep pelampung. Kalau kawan-kawan pengen tahu lebih dekat, saya perlihatkan. Dari tadi sih memang saya pakai klep pelampung ini kawan-kawan. Jadi klep pelampung ini fungsinya adalah ketika air di sini udah penuh, maka dia akan menutup secara otomatis. Ya, itu cara kerjanya. Kemudian tadi ngisinya kan lewat sini. Kemudian ketika PDAM atau pompa kita mati, ya, maka air akan mengalir lewat sini, ya, air mengalir ke sini. Nah, check valve ini dia bisa mengalirkan air ke arah sana, tapi dia tadi tidak memperbolehkan air lewat ke sana ya. Sama dengan ini kawan-kawan, air boleh lewat ke arah sana, tapi air nggak akan bisa lewat ke sini. Itu panahnya yang ini ke sana, yang ini ke sana. Baik, kemudian cara pemakaian tadi ya yang dari tandon ya, maka air akan mengalir ke sini kalau pompanya mati atau PDAM-nya mati. Fungsinya tandon itu kan itu ya kawan-kawan, untuk penyimpanan. Dan air akan dipakai ketika pompa bermasalah ataupun PDAM bermasalah ya. Namanya juga cadangan ya. Pemain cadangan hanya dipakai kalau pemain utama cedera atau udah kecapean. Ya, perhatikan. Air tadi mengisi dari sini kemudian keluar dari sini ya, terus air bisa dipakai dengan lancar. Karena apa? Tidak masuk angin lagi gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa benar-benar tidak terjadi masuk angin, maka sekarang kita akan isi ya. Kawan-kawan perhatikan. Nah, lihat, air langsung mengalir ke sana, sebagiannya mengalir ke situ. Ya, perhatikan tuh. Lancar ya, kawan-kawan. Tuh langsung penuh ini. Penuh, ini pun lancar, perhatikan. Nah, ini sekarang udah mati karena apa? Levelnya sudah tercukupi ya. Sedangkan tandon masih mengisi terus. Perhatikan tuh. Nah, masuk anginnya langsung hilang kawan-kawan. Ya, nggak ada lagi masuk angin. Sini semuanya terisi penuh dengan air. Ya. Sekarang saya akan matikan sumber airnya. Nah, perhatikan. Ya, kalau ini saya kurangin ya, nanti air kan akan keluar dari sini. Perhatikan nanti dan bandingkan dengan ketika tadi masuk angin ya. Nah, perhatikan sangat lancar ya kawan-kawan. Beda sekali ketika dibandingkan dengan waktu masuk angin tadi ya, perhatikan sangat lancar kan. Ini air yang dari tandon ya kawan-kawan. Nah, dia berhenti lagi karena apa? Levelnya sudah cukup. Ketika tadi masuk angin nggak penuh-penuh kan kawan, karena apa? Alirannya pelan sekali. Terbukti ya, berarti rangkaian saya yang seperti ini bisa mengatasi masuk angin tanpa sengaja ya kan. Nah, beberapa kawan itu ada yang menanyakan ke saya, Pak, tolong kalau bikin video dikasih tahu dong Pak, apa itu peralatannya apa aja, bahan-bahannya apa saja.
Nggak bisa seperti itu ya kawan-kawan. Kenapa? Karena situasi di rumah masing-masing orang itu berbeda. Apa yang kawan-kawan perlu dan bisa pelajari di sini itu adalah prinsip kerjanya ya, bukan detail dari materialnya. Saya pakai material seperti ini 3/4, ini setengah. Ya bukan karena saya butuh pakai 3/4, tapi karena material di rumah kebetulan ada 3/4 ya saya pakai. Seperti itu ya caranya kalau pengen ngikutin video dari saya itu. Nggak bisa kawan-kawan menanyakan, Pak itu pakai ukuran berapa, beda kawan-kawan. Baiklah, ini tadi kan sudah terbukti bahwa rangkaian pipanya seperti ini bisa menghindarkan dari masuk angin di dalam perpipaan. Sekarang kita akan mengadu ya. Kalau sekarang di sini saya kasih cek valve, sama nanti nggak dikasih cek valve, mana yang lebih lancar? Nah, di sini saya akan menguji air sekarang levelnya segini ya kawan-kawan. Ini saya kasih tanda panah. Kemudian nanti kita akan stop di sini. Kita akan hitung waktunya. Lebih cepat mana kalau di sini dikasih cek valve sama tidak? Apakah sama saja ataukah lebih cepat ini atau lebih cepat yang tanpa cek valve? Ayo kita mulai ya. Saya buka di sini 1 2 3. Ini sengaja saya kasih warna hijau ya kawan-kawan, biar bisa dengan mudah dilihat oleh kawan-kawan di rumah. Jadi nanti di sini saya stop, kerannya saya biarkan saja, nggak apa-apa. Oke, waktunya adalah 1 menit 30 detik ya kawan-kawan. Nanti sekarang saya akan ganti ini dulu dengan pipa polos ya. Lalu kita uji lagi berapa waktunya dia dari sini ke sini. Baiklah, sekarang sudah saya ganti dengan pipa polos ya kawan-kawan. Perhatikan, sekarang kita akan buka lagi di situ, kita akan hitung waktunya. 1 2 3. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan ya, dengan polos seperti ini, ternyata dia bisa terikut angin yang di sini, kawan-kawan. Perhatikan tuh, ya. Jadi sekarang udah nggak murni air lagi di sini, kecampuran angin dari sini. Angin ini dari mana? Dia itu dari lubang klep pelampung yang ada di dalam situ tadi, kawan-kawan. Kita lanjutkan ya pengukuran waktu ini.
Ya, waktunya adalah 2 menit 13 detik. Ya, terpaut berapa ya? 43 detik ya. Lumayan banyak juga ini, kawan-kawan. Jadi, kita sekarang sampai pada kesimpulan ya, kawan-kawan. Kesimpulan pertama, bahwa rangkaian perpipaan tandon untuk mengatasi masuk angin itu ya seperti ini ya. Ini mau polos seperti ini ataupun ada check valve ya, kawan-kawan. Sama-sama efektif untuk mencegah masuk angin. Ya. Nah, kemudian perbedaannya apa? Kalau polos sama ada check valve-nya seperti ini. Kalau polos seperti ini, kawan-kawan, tadi bisa lihat, ternyata ketika klep pelampung di dalam itu mulai membuka karena level airnya rendah, maka angin yang dari lubang situ, lubang pengisian air yang di dalam itu, anginnya itu masuk ke sini, kemudian bercampur dengan air, sehingga apa? Aliran air dari sini itu nggak lancar lagi karena apa? Sebagian jalannya itu diisi angin, ya kawan-kawan. Sehingga dia berdesak-desakan. Dia harus sharing pipa ini antara air dari sini dan angin dari sini. Nah, kemudian kalau kita pasang check valve di sini, ya kawan-kawan. Ceritanya begini. Ketika tadi angin mau masuk ke arah sini, itu dia tercegah oleh check valve ini. Karena apa? Check valve ini berfungsi untuk mencegah aliran agar tidak mengalir ke arah sini. Perhatikan tanda panahnya ya. Setiap check valve itu ada tanda panahnya. Ini saya tambahin dengan spidol agar lebih jelas untuk kawan-kawan. Nah, dengan adanya check valve ini, maka angin itu nggak bisa masuk ke sana, kawan-kawan. Sehingga di sini murni terisi air saja. Sehingga jalannya di sini nggak sharing lagi air ini. Dia dipakai sendirian hanya untuk air. Anginnya tertahan di atas. Ya. Sehingga terbukti tadi dengan memakai check valve jauh lebih lancar aliran airnya. Untuk kawan-kawan yang ingin menambahkan check valve di sini ya mudah saja ya kawan-kawan, tinggal potong, dipasangkan check valve. Kemudian check valve-nya tipe apa? Saya selalu anjurkan kawan-kawan, sebisa mungkin kawan-kawan itu pakai yang model swing check valve seperti ini ya. Saya itu selalu berusaha untuk menghindarkan pakai yang model ini karena ini pakai per ya. Yang pakai per ini dia mengurangi tekanan air kawan-kawan, sehingga air menjadi berkurang kelancarannya. Kalau yang ini itu relatif sangat ringan. Nah, perhatikan. Klepnya itu sangat mudah terbuka. Didorong air sedikit aja udah terbuka. Jadi saya selalu anjurkan pakai ini kalau bisa. Kemudian kawan-kawan ada yang mengeluh katanya, Pak, saya ikut cara Bapak tapi kok bocor ya Pak. Katanya air itu mengalir nembus lewat sini sehingga klep pelampung di sini nggak berfungsi lagi karena air itu mengisi lewat sini. Ya itu tergantung kawan-kawan. Kalau pemilihan klepnya nggak bagus ya bocor kawan-kawan. Makanya saya anjurkan kawan-kawan kalau beli ya yang kualitas bagus ya, jangan yang terlalu murah kawan-kawan. Biasanya itu dari barangnya itu udah kelihatan kalau murahan ya. Biasanya cetakannya kasar gitu ya, masih tajam-tajam yang bekas cor-corannya itu. Seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan mengalami masalah dengan sistem ini, itu berarti kualitas komponen kawan-kawan, bukan dari rangkaiannya. Karena rangkaian ini sudah terbukti saya pakai kemarin sampai 1 tahun. Sekarang sudah saya bongkar karena air nggak pernah mati lagi, sehingga kami tidak butuh lagi tandon ya. Jadi udah terbukti bahwa di rumah saya kemarin tuh nggak pernah terjadi yang namanya masuk angin kawan-kawan. Padahal kita juga nggak pakai ini ya, apa itu namanya, relief valve gitu. Air release valve itu kita nggak pernah pakai. Oh ya, untuk percobaan ini mungkin kawan-kawan ada yang bertanya-tanya, Pak, ini ketika berisi air kok bisa kelihatan hitam semua gitu. Yang ini pas kosong hitamnya jadi kecil gitu. Ini sebetulnya memang saya bikin khusus agar kawan-kawan mudah melihatnya dari jauh ya kawan-kawan. Kalau saya dekatkan, sebetulnya dia itu terbuat dari isolasi hitam yang saya gunting kecil gitu, untuk memudahkan dilihat kalau lagi penuh. Perhatikan tuh. Ya, kalau lagi kosong seperti yang di atas ini. Kalau di belakangnya dilihat kayak gini aja kawan-kawan. Perhatikan, kecil ini. Tapi kalau dilihat dari depan yang airnya penuh, nah seperti ini. Sekarang saya coba ya, saya kosongin airnya. Kawan-kawan bisa lihat perubahannya. Tuh langsung mengecil ya, bayangan hitamnya di situ.
Baiklah kawan-kawan, itu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan menyelesaikan permasalahan perpipaan di rumah. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.